Oke, jadi hari ini kita lagi di Honda, Astra Honda Motor. Mau jalan-jalan singkat nih, teman-teman motovan Indonesia, ke Puncak Bogor. Rutenya sih sekitar 112 km. Rutenya perjalanan tuh 5 jaman kurang lebih, dan motornya pakai Honda EDV 160. Nih dia motornya nih. Beserta ya teman-teman jurnalis juga dari media-media lain. Walaupun jarak pendek sih kata rutenya seru, ada ya kota, terus di mana ya jalan-jalan yang rusak-rusak juga kita lewatin, dan pas sama motor ini. Yuk, seruannya langsung lihat aja ya. Oke, jadi udah di atas Honda EDV 160. Kita masih di kota dulu ya, mengarah Bogor, berarti lewat mungkin di Rawamangun, dapat Jalan Raya Pulau Gadung, terus ke arah bypass, terus ke selatan Jalan Raya Bogor. Ini macet jadi perkotaan, jadi posisi windshield kita setting yang di rendah dulu nih. Kita ngerasain nih posisi rendah sih katanya emang lebih pas buat di perkotaan ya, karena anginnya langsung kena badan. Oke, kita langsung let's go jalan. Nah, kesan pertama sih langsung berasa ya, enteng. Tuas gasnya juga di betotnya gerak-gerakin gini enak, lancar lah ya. Oke, buat yang belum tahu nih, kita refresh aja. Honda EDV 160 ini diluncurkan 1 Juli 2022. Harganya untuk on road Jakarta tipe CBS 36 juta bulat. Sementara untuk tipe ABS dia 39.250.000 on road Jakarta. Nah, motor ini pakai mesin baru ESP Plus 4 katup SHC. Nah, ESP Plus itu salah satu daya tariknya itu mesinnya minim gesekan, karena lebih minim sistem mekanikal dan lebih banyak pakai fluida. Misalkan tensionnya rantai keteng dia pakai tekanan oli, jadi udah nggak pakai per lagi yang bisa waktu-waktu tensionernya pernya putus malah jadi berisik. Nah, ini udah nggak ada kejadian kayak gitu lagi, dan juga vibrasinya juga lebih smooth ya, lebih halus di bagian CVT. Saya udah ngerasain untuk yang kedua kalinya nih Honda EDV 160. Dari pertama test head di AHM Cikarang, Safety Riding Parknya AHM di Delta Mas, memang vibrasi mesin ini halus banget. Dan sekarang ini kesan mesinnya itu masih sama, masih halus, dan emang lebih responsif dibandingkan Honda EDV 150 ya, mesinnya baru sih ya. Nah, ngomong-ngomong mesin, ini basis mesinnya sama kayak Honda PCX. Output tenaganya, speknya juga sama, torsinya juga sama outputnya. Cuman ada beda di apa tuh, as puli belakang kalau saya nggak salah itu dibuat dia lebih kecil. Terus ada juga settingan di ECM yang dibuat berbeda juga karena menyesuaikan karakter dari si motor. Katanya sih karakter motornya dibuat lebih smooth tapi ngisi, karena memang peruntukannya nih lebih buat dipakai touring ya. Jadi memang kalau touring itu emang enaknya tarikan motor tuh nggak menghentak-hentak, tapi lebih ke cenderung ke linear, tapi tenaganya ngisi, jadi itu nggak capek di badannya gitu. Untuk suspensi dia juga berbeda ya teman-teman.
Yang depan ini dibuat lebih soft. Caranya suling sok depannya, lubang itu dibuat lebih besar, terus volume olinya juga dikurangin dikit sekitar 2 mili kalau nggak salah. Imbasnya memang sok depannya jadi berasa empuk banget, dan dia travelnya di depannya sekitar 120 ke 130 mm gitu, saya lupa. Terus travel sok belakangnya juga cukup panjang, jadi memang buat meredam hentakan gitu ya, benturan ini lebih smooth. Cuman memang untuk suspensi belakang ini karakternya dibuat sedikit lebih keras ini, karena menyesuaikan bobot motor yang juga bertambah 2 kg kalau menurut Pak Endo dari bagian technical trainingnya KHM. Untuk posisi riding ini memang dibuat lebih nyaman, caranya dengan posisi duduk yang dibikin lebih rendah. Turunnya tuh sekitar 15 mm kurang lebih. Jadi kalau di EDV 150 sebelumnya tuh banyak ngeluh, kok motor tinggi banget, susah dinaikin, saya nggak sampai kependekan, motornya tinggi banget. Nah sekarang diperbaiki sama AHM, posisi duduknya dibuat lebih rendah, terus setangnya juga lebih rendah, kelihatannya risernya juga lebih pendek. Hasil kalau posisi duduknya tuh nggak aneh ya, kalau cuma joknya doang dipendekin tapi stangnya tetap tuh jadinya begini nih. Nah ini kan jadi lebih pas juga karena risernya juga lebih pendek. Terus pijakan kakinya dibuat lebih lebar ke kanan dan kiri, jadi kaki saya yang ukurannya 44 nih, sepatunya masih bisa menapak enak juga, nggak ada kayak bagian yang ngawang gitu ya, nggak ke tampung di decknya. Terus pijakan kakinya yang selonjoran bagian depan sini juga lebih enak nih. Kalau dulu kan kayaknya tegak banget, malah bikin sakit di ankle. Nah sekarang ini dia kemiringannya dibuat lebih rebah, jadi nggak terlalu pegel-pegel banget. Nah ini lebih nyaman sih, walaupun memang nggak sampai seselonjoran banget kayak saya pakai ya NMAX lama ya, itu bang kakinya bisa sampai lempeng. Kalau ini masih cukup, tapi ini udah oke banget sih, udah lumayan bikin relax ke badan kita. Keuntungan posisi duduk yang dibuat lebih rendah tadi, imbasnya kita naik motornya tuh lebih tune in ya, berasa lebih nyatu sama motornya. Terus buat di kemacetan kayak gini nih, ini padat banget nih jalanannya. Jakarta pagi hari ini, Jalan Raya Pulau Gadung dahsyat. Buat slip-slip masih enak dan kita pede gitu. Ya teman-teman, ini posisi windshield saya pasang di yang terendah, dan berasanya emang anginnya tuh lega banget ya ke badan ya, deres gitu. Jadi kayak naik motor sport yang naked, nggak ada apa-apa. Windshield juga kecil banget tuh, berasa anginnya kencang banget ke badan ya. Dibuat di kota-kota gini sih oke lah, adem gitu kan, udara panas, kena angin terasa nyes gitu. Nanti kita coba bandingin bedanya ketika posisi windshield dibuat ke yang tinggi. Oke, berhubung udah mulai masuk jalan raya Bogor yang udah agak-agak lengang mau masuk wilayah Depok, kita windshieldnya kita tinggiin deh. Nah kita ngerasain langsung nih bedanya windshield yang tinggi sama yang dipendek, efeknya apaan. Yuk gaskeun. Nah ini bedanya windshield ditinggiin ya teman-teman, rasanya itu anginnya langsung menerpa ke bagian sekitar bahu, jadi memang lebih nahan angin ya, nggak langsung kena dada. Karena kalau jalan jauh kena angin terus di bagian dada, lama-lama enter wind, masuk ke angin. Kita harus minum yang punya orang pinter ntar. Kalau buat touring-touring ya mendingan windshieldnya posisi yang tinggi. Ini udah lumayan lah buat menahan. Cuman ya kalau emang sering banget touring gitu kan, motornya beli buat touring mulu kayak Bang Toyib, kalau pulang-pulang beberapa kali lebaran, nah tuh pasti nanti muncul ada yang jual windshield aftermarket. Sebenarnya udah ada ya, karena windshield ADV yang 150 sama 160 ini pakai dudukannya yang sama, mekanisme naik turun itu sama, jadi bisa saling tuker. Nah berarti windshield yang ADV 150 bisa kalian pakai juga ke ADV 160 ini. Dan ya kalau di jalanan aspal kayak gini sih motornya
halus ya, buat cruising juga enak. Vibrasinya asli beneran minim nih mesin. Ada air racking. Mesin SP Plus-nya memang berasa lebih smooth banget. Karakter juga asik ya, memang digentak sih dia. Kalau dari nutup gas banget digentak itu tuh kayak ada jedanya gitu. Tapi kalau kita hanya mengurangi gas, nggak sampai nutup total gitu, dibuka lagi tuh dia nyaut, enak gitu buat ya itu kondisinya. Kalau buat lewatin tanjakan, lewatin mobil gede di depan tuh dibuka itu dia ngisi kayaknya. Cuma kalau ditutup gas ini buka gini ya ada loading dulu nih, apalagi kalau udah sampai pelan banget. Tapi kalau udah masih jalan begini sih buka tutupnya lumayan responsif ya, karakternya rata sih emang, udah ada tenaganya. Dan kalau jalan segini nih di 60 RPM di sekitar 4.000 5.000 itu konsumsi bahan bakar aktualnya di speedometer tuh bisa 40-an, bisa 50-an, tergantung ya. Kalau start gini nih, lagi kalau start gini nih bisa berapa nih? Kalau bisa 41,7. Cuman dia nunjukin konsumsi bahan bakar aktualnya tuh nggak begitu responsif, jadi ada jeda dulu berapa detik baru dia kebaca lagi. Nah ini sekarang jadi 47,2 tuh tadi, naik lagi, tadi sempat 53. Aduh, lewat speed trap tadi emang berasa banget di belakangnya ya. Nah ini buat tanjakan gini tenaganya masih kuat ya, masih ngisi juga. Asalkan juga ya namanya motor metik, jadi harus jaga momentum juga sebenarnya. Itu masih oke. Nah ini RPM di 4000-an ditahan gini, dia masih nanjak juga dengan beban saya 74 kg ya, walaupun tenaganya linear ya karakter mesinnya. Cuman buat nanjak begini dibuka gas juga dia responsif juga, motornya mau ngacir aja. Nah oke, fix nih karakter suspensi belakangnya memang berasa keras ya, agak keras emang. Kalau jalan ke saya coba jelasin, aduh belakangnya hentakannya duk, padahal yang depan tuh udah blus-blus, yang belakang duk. Kalau emang mau empuk semuanya sih ya beli aftermarket dah. Lompat itu, lompat. Wow, sampai lompat-lompat. Seru sih, jalannya rusak tapi masih bisa jadi buat mainan. Wih. Udaranya mulai dingin, sejuk-sejuknya.
rusak orang. Nah tadi tuh kayaknya yang sering mentok tuh standar tengah ya. Standar tengahnya tuh kalau kena hentakan kayaknya turun gitu berbunyi. Jadi ada bunyi dok dok gitu. Selamat sore teman-teman. Ini akhirnya udah mendekati titik tujuan di puncak. Kita lagi di jalur puncak 2. Ini lagi di kedai kopi Sukawangi. Ya, suasananya begini. Ini udah sore sekitar jam 4:30. Jadi jalurnya asik dan motor ini saya udah ngerasain mesinnya, handlingnya, performance-nya, termasuk karakter suspensi. Nah, untuk mesin sih ini nggak ada masalah ya menurut saya. Ini efeknya juga udah bagus banget perubahannya. Mesin ESP Plus, karakter mesinnya yang saya coba waktu di Safety Riding Park AHM, katanya memang linear. Dipakai di jalan umum, jalan nyata nih sebenarnya nih habitatnya dia itu memang tetap linear, tenaganya ngisi. Cuman kalau kalian ketika nutup gas digentak ya ada sedikit jeda kosong lah, tapi masih oke. Setelahnya akan langsung ngisi lagi tenaganya. Terus melewati tanjakan-tanjakan juga nih, yang tadi banyak tanjakan-tanjakan terjal sih menuju ke sini. Jadi memang tenaganya tuh nggak ada effort ya, effortless lah dibandingkan ketika pakai NDV 150 yang tenaganya juga pasti lebih kecil dibandingkan versi ini. Bobotnya nambah 2 kilo jadi 133 kg untuk yang tipe ABS, sebenarnya sama dengan versi sebelumnya. Dengan mesin yang baru, pastinya power to weight ratio juga jadi lebih baik dan tarikannya berasa lebih enteng. Ngelewatin tanjakan sih tadi nggak ada effort, cuman memang ketika ada tanjakan terus ada handicap depan nutup gas, lagi-lagi buat ngebukanya memang dia ada sedikit jeda dulu sebelum akhirnya dia narik lagi. Terus suspensinya yang depan ini memang ini empuk sih, ini nyaman banget. Suspensi depan lewatin speed trap, lewatin posisi tidur, lubang-lubang itu juga nyaman banget. Sementara untuk yang belakang, karena dia diperkeras dengan tambahan kayak semacam ganjelan per itu dekat anting shocknya di bawah itu, dia memang jadi sedikit lebih kaku ya rasanya. Tapi ketika lewatin jalan beton gitu atau jalan aspal yang mulus ya kan dia agak gelombang-gelombang dikit, suspensinya itu main. Tapi ketika ngantem lubang terus ada jalan yang agak ngayun gitu, hentakannya tuh langsung berasa banget ke badan. Apalagi lewat jalan-jalan batu-batuan atau jalan aspal yang tambel-tambelannya berlapis-lapis itu kayak grenjol-grenjol gitu, nah itu kayak ngentak dari dek gitu dari belakang. Terus bagasi juga udah lihat tadi, segala macam barang-barang, ada jas hujan, sendal jepit, tas, peralatan kamera segala macam masuk ke bagasi dengan aman. Kalau kalian khawatir motor ini dengan engine mounting yang di atas itu mentok di crankcase dan takut pecah ya, itu kan banyak kekhawatiran orang-orang. Saya buktiin tadi, sengaja ngantem banyak lubang-lubang yang lumayan dalam, terus ada jalan rusak saya geber aja, emang ada bunyi benturan ya, krak itu kedengeran kasar. Teman saya juga sampai ngomong, wah motornya bunyi mulu gitu, bunyi besi beradu gitu. Itu bukan dari crankcase mesinnya tapi dari standar tengah. Standar tengahnya itu memang posisinya tuh rendah banget, jadi bagian standar tengah itu justru yang gampang banget terbentur sama bebatuan atau benda-benda keras yang ada di jalanan, masuk juga lubang gitu. Jadi sebenarnya ground clearance ini masih aman lah buat harian. Cuman seperti yang saya udah bilang, baiknya ada tambahan engine guard lah di bawahnya. Oh iya, konsumsi bahan bakar, yuk kita langsung lihat yuk. Oke, konsumsi bahan bakar dia di angka 38,3 km per liter. Ini perpaduan ya, kombinasi dari dalam kota dan juga luar kota, rute menanjak puncak seperti ini. Tadi banyak main buka tutup gas, jadi ya dapatnya segini. Wajar sih. Nanti untuk detail lengkapnya untuk konsumsi bahan bakar kita akan perjelas lagi di sesi test ride yang motor kita coba langsung buat harian dan juga sesekali buat di jalan luar kota yang lebih lengang. Kalau jalan puncak-puncak ini kayaknya tidak menggambarkan lah, karena pasti lewat jalan nanjak-nanjak bakalan lebih boros. Seperti itu teman-teman, kira-kira gambaran saya mencoba Honda EDV langsung di jalan raya. Untuk sesi lengkapnya nanti kita tes ride sendiri motornya. Seperti biasa kita tes akselerasi, tes konsumsi bahan bakarnya full to full, dan juga pakai dari MID nya kita ukur ulang. Kalau gitu jangan lupa di like, di komen, di subscribe supaya bisa dapat informasi terbaru video-video kami dari Motovun Indonesia. Main-main juga ke akun TikTok kita Motovun Indonesia, website kita autofun.co.id, dan yang suka nonton mobil-mobil baru Autofun Indonesia ada di YouTube-nya. Itu sampai ketemu di video selanjutnya ya. Ciao.